Ya, teman-teman, hari ini tanggal 10 bulan 12 ya, di pagi hari sebelum pembukaan market. Ingat ya, sebelum pembukaan market. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah like, terus mensahabat yang baru juga terima kasih, yang sudah lama apalagi luar biasa. Terus yang memberikan share juga terima kasih, yang mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih, semoga digantikan dengan 10 kali lipat. Baik teman-teman, tanpa lama-lama ini bagian ketiga ya, ini bagian ketiga. Nah, sebagai informasi dulu teman-teman, ada yang nanyain DFUM. DFUN sudah dibahas ya di bagian kedua teman-teman, di bagian kedua ya, nih bagian kedua DFUN udah nih ya, DFUN. Terus yang menanyakan TOS juga sudah ya, TOS juga sudah dibahas di bagian kedua juga sama ini. Terus yang menanyakan untuk APLN sudah di bagian pertama ya, nih tanggal 9 ya, pas penutupan market nih tanggal 9 di bagian pertama nih ada ya APLN. Nah, satu lagi yang menanyakan JAR. Untuk JAR teman-teman kan menanyakan untuk JAR itu untuk take profitnya ya. Nah, teman-teman mungkin bisa kita lihat dulu ya JAR dulu bagaimana. Nah, JAR udah naik ya sesuai dengan yang digariskan. Nah, teman-teman untuk take profit, teman-teman di sini aja cari aja jual saham ya. Di situ ada apa namanya nih, cara jual saham ya. Nah, nih cara jual, target jual saham di sini ya. Ada nih, target jual saham atau TP itu take profit. Nah, di sini nih. Teman-teman bisa baca di sini, dilihat di sini ya. Di sini semuanya sudah saya jelaskan ya bagaimana cara menjual saham. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri ya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang informasinya yang bisa saya sampaikan. Lanjut kita ke bagian JAR dulu deh. JAR untuk hari ini ternyata ada akumulasi daripada bandar lokal, teman-teman ya. Bandar lokal sudah akumulasi lagi, artinya kenaikan ini sedang diakumulasi sama atau enggak di markup sama bandarnya, teman-teman. Bandar lokalnya sudah istilahnya udah memaaf harga ya. Sini ada CC teman-teman, CC, AK sama PD, yang paling banyak itu si CC. Nah, dia meninggalkan gap juga. Dan ini teman-teman yang saya gariskan ini udah lama ya, berarti JAR nggak pernah dibahas teman-teman ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah terlewati semua, tinggal dia meninggalkan gap lagi teman-teman ya. Nanti hati-hati kalau lagi uptrend ya, biarin aja teman-teman, gap ini biarkan aja, gap seperti ini. Maka teman-teman nanti kalau istilahnya ke atas ya silahkan aja, karena masih ada target di 451 di sini. Ini target yang ini sudah tercapai di sini ya. Sudah tercapai target di sini nih. Kita tulis sudah tercapai deh. Nanti kita hapus lagi ya. Jadi ini berarti target yang kedua ya, tercapai. Kita hapus yang ini. Nah, ini berarti target kenaikan yang kedua ya. Kita tulis sini, kita pindahin lagi ke sini ya. Target kedua berarti target ketiga teman-teman dong. Ini target yang ketiga berarti ini ya, setelah kenaikan ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 bulan 12 2024. Nah, itu mungkin teman-teman target berikutnya ya. Kita cek dulu apakah bisa ke arah situ. Kita cek untuk JAR ya. Mudah-mudahan bisa ke situ teman-teman ya. Kita JAR, kita lihat, kita ya masih ada kesempatan teman-teman untuk JAR ya. Masih ada kesempatan, soalnya harga tertingginya di angka 518, artinya kalau ke arah sini masih baik sih, masih bisa lah gitu teman-teman. Nah, ini kalau nggak salah beta nomornya tipis ya. Nah, teman-teman JAR juga sama ya. Ini dalam posisinya mungkin ke arah tengah nih 402-an ya. Saya menarget ke angka 451 yang mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Oke teman-teman, tapi hati-hati sini ada gap, dan sekarang bandar lokal juga sudah akumulasi. Ada ikan nanti pas pembukaan membuka seperti ini lagi teman-teman ya, si kepala merah lagi, artinya dia ke bawah dulu. Nanti setelah ke bawah dia suka ke atas lagi. Andaikan dia lurus, pembukaan sama penutupan sama dengan yang sekarang, terus dia merah artinya mau ke bawah dulu. Oke teman-teman, kalau hijau ya silahkan aja lanjutkan gitu kan. Nah, ini untuk bandar lokal sebenarnya akumulasi baru akumulasi lagi ya. Nih, baru akumulasi lagi, tapi bandar pones sebenarnya dia sudah akumulasi 3 hari yang lalu. Nah, sekarang udah ngebuang teman-teman. Artinya yang memaaf harga adalah si bandar lokal, tapi dibantu dengan si Poren. Si Poren langsung ngegas gitu ya. Artinya membeli barang-barang daripada Poren. Ini juga harga wajarnya berapa sih ini?
451 pas banget buat di harga wajarnya nih. Kalau dia naik ke sini berarti pas banget di harga wajarnya. Oke, kita lanjut untuk CPRO. Untuk updateannya aja ya. CPR sudah ada volume ya, tapi bandar lokal cenderung ngebuang. Nah, jadi teman-teman bandar lokal ngebuang, Foreign juga keluar. Di sini ada yang nerima ya, si AI sama si LG sama si FS ya. Si MG keluar, EB keluar ya. Yang paling banyak si AI, yang mudah-mudahan si AI bisa mengumpulkan barang lagi ya. Ini juga udah keluar, sama si bandar lokal sudah keluar. Ini harga wajarnya sekarang di 43 ya. Ada kenaikan teman-teman secara LK, ada kenaikan dari 35 ke 43, artinya sudah bagus untuk LK-nya ya. Tapi sekarang lagi ada pembuangan dulu dari bandar lokal teman-teman, sih dia hanya nahan aja. Mungkin ini belum waktunya untuk naik kembali, karena kalau sudah melakukannya dengan sadar dan dengan secara bijaksana, lihat kalau ketika dia akumulasi ya langsung langsung atas lumayan ke angka 54. Target pertama di 55 teman-teman untuk CPRO. Oke, CPRO seperti itu ya. Jadi ada pembuangan daripada bandar lokal tapi sedikit. Untuk Atla nyata sudah nggak lupa saya ngebahas minggu kemarin itu ngebahas saham-saham yang jatuh ke 50 saham IPO ya. Nah, ini untuk Atlas ternyata pembuangan ada daripada bandar Foreign, bandar Foreign lagi ngebuang teman-teman ya. Kita lihat untuk Foreign juga lagi ngebuang. Ada YP ya 6,9 ribu lot. Cuman untuk lokal masih terus diborong ya. Ini SL ketemu XL ya. Ini siapa yang ngejual ini? Oh, teman kita bisa ngejual nih, lumayan ya. Berarti ini ngambil dari Foreign. Berarti hari ini tuh teman-teman kita ngambil dari Foreign teman-teman ya. Nih 6.900 yang ngebeli adalah, jadi yang nahan itu adalah si bandar Foreign teman-teman. Jadi si bandar Foreign itu ada yang ngebuang ya teman-teman, yang ngebuang nih, bandar Foreign ngebuang, yang nerima adalah teman-teman kita ya. Teman-teman kita yang nerima teman-teman kita, tapi yang ngebuang adalah si bandar Foreign ya. Jadi si Foreign bisa ngejual ya 6.900 slot. Ya gitulah teman-teman, kalau Foreign kalau mau keluar dengan sangat mudahnya ya. Oke teman-teman, untuk Atom seperti itu. Jadi masih ada pembuangan dari bandar Foreign-nya. Bandar Foreign belum masuk lagi, tapi Smart Money sudah mulai masuk. Yang mudah-mudahan dengan Smart Money ini juga menandakan di angka atas ya. Mudah-mudahan sih, karena mungkin si Foreign juga tidak bermanfaat di sini tidak mampu untuk menaikkan harga ya, berarti tidak bermanfaat kan si Foreign, maka biarin aja lah kalau Foreign tidak bermanfaat. Yang penting bandar lokalnya bisa ngambil lagi ya teman-teman ya. Oke, untuk Atlas seperti itu ya. Terus untuk part ini ada kenaikannya part itu ya. Oh, sudah mulai naik teman-teman, naiknya. Dia hanya ngejentus sama shadow doang ya. Oke teman-teman, untuk sekarang lagi ada pembuangan teman-teman, hati-hati ya. Ada pembuangan dari bandar lokalnya, ada si DU, CSF sama si XL yang nerima teman-teman kita ya, hati-hati aja. Biasanya kalau teman-teman kita yang nerima suka ada penurunan kembali. Di sini si Foreign juga sudah ngeluarin dari si kakak, tapi yang nerima si DR ya. Kakak ngejual 1,9 miliar, tapi si DR juga nerima sama YP sama si AG. Artinya ada penampungan lah, tapi yang paling banyak itu nerima barang-barang itu baik dari lokal ataupun Foreign adalah teman-teman kita ya. Ada YP, ada XL, ada XC ya. Jadi teman-teman yang mudah-mudahan sih ini dengan shadow seperti ini harusnya teman-teman kita banyak sih teman-teman di sini ya. Nah teman-teman, kalau saat ini membentuk dia si kepala merah terus ke bawahin, artinya besoknya mungkin kemungkinan akan naik, ataupun kecenderungan dia akan naik ke atas. Apabila hijau ya pasti naik lah kalau hijau ya. Kalau hijau cecet naik gitu. Tapi kalau dia membentuk besok itu si kepala kembar, artinya si hijau sama si merahnya sejajar, harga sama sekarang, terus ke bawahin, kemungkinan dia akan kurang, asal jangan turun ke angka MA10-nya, mungkin dia akan ke atas. Cuman kalau dia jeblos sampai ke angka 78 ya, artinya dia mau ke bawah lagi. Nah ini mungkin ini akan menutup si PR ini 1, 2, 3, ini ada PR kemarin. Ini PR mereka yang harus dikerjakan ya. Nah mudah-mudahan sih ini bisa dikerjakan dengan secara cepat teman-teman. Kalau dikerjakan cepat enak teman-teman, naiknya juga tidak punya keraguan untuk naik. Kalau sekarang masih banyak keraguan untuk naik teman-teman ya. Anda sini masih meninggalkan PR-nya, kecuali kalau dia ngambil dari bawah lagi seperti ini lagi nih. Seperti ini lagi mungkin jadi tinggal hanya satu aja gitu, PR-nya di bawah doang gitu kan.
Nah, targetnya itu yang kemarin sudah kecapai, sekarang malahan istilahnya diturunkan. Kemudian sekarang pembuangan kenaikan sedau ini adalah kenaikan daripada bandar lokal dan kemudian cenderung ngejual ya. Jadi tetap harus hati-hati teman-teman. Kalau mau scalpingan aja lah teman-teman, karena ini berbentuk sedau. Ini jarang-jarang nih, udah jatuh nih. Mungkin ada kenaikan. Nah, teman-teman perhatikan ketika ada shadow ya. Nah, sebetulnya teman-temannya, jadi kalau dia candlenya candle si kembar, hati-hati ke bawah. Cuman kalau si kepala merah, walaupun ke bawah dia akan kecenderungan dia akan ke atas ya. Oke, untuk part seperti itu tuh ya. Terus untuk MHKI pas banget di apa namanya ini, ada sama shadow ya di 107-nya. Dia juga meninggalkan si ekor hijau ya di angka 103. Cuman lihat pengambilan daripada bar lokal juga sudah mulai ngambil, walaupun sedikit tapi sudah pengambilan. Terus untuk bandar foreign cenderung dia ngambil teman-teman ya, tapi per hari ini malah ngejual ya. Dia ngejual sedikit teman-teman, jadi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran, artinya masih di foreign masih ada di dalam ya untuk MHKI ini. Selagi dia tidak tembus bawah ini, artinya dia mau melanjutkan. Soalnya si emas sebelumnya sudah mulai disentuh sama si candlenya, mudah-mudahan terus kesentuh dan si candle itu menuju ke atas ya, walaupun ada si kepala merah, artinya si candle mau ke atas. Tunggu aja emas sebelumnya di bawah candle, mungkin itu akan ke atas. Dengan alasannya apa bisa ke atas? Karena si bandar foreign lagi akumulasi, walaupun sekarang lagi diam dan penjualan hanya sedikit aja. Jadi si bandar foreign masih banyak barangnya teman-teman, kecuali kalau si bandar lokal nih. Bandar lokal ngejual sekarang ngambil cuma sedikit lagi gitu kan, apalagi yang serang yang nerima ada teman-teman kita. Jadi harap hati-hati teman-teman. Untuk foreign siapa yang ngambil, tidak ada transaksi, berarti hari kemarin tidak ada transaksi teman, tanggal 9 ya. Oke teman-teman, untuk MHKI seperti itu ya. Jadi masih foreign masih ada di dalam dan bandar lokal cenderung dia ngejual walaupun sedikit-sedikit, tapi per hari ini dia kembali membeli tapi sedikit ya. Hati-hati di angka 103-nya karena itu adalah si ekor hijau. Suri masih di 50 teman-teman. Nah, Smart Money sudah masuk teman-teman, bagus ya. Smart Money sudah mulai masuk kemarin. Nah, ini bandar foreign juga sudah mulai masuk kembali, artinya si bandar foreign terus akumulasi. Terus si bandar lokal bagaimana? Ingat bandar lokal cenderung ngejual ya, tapi sedikit-sedikit. Nah, mudah-mudahan si foreign akumulasi lumayan 5,7 ribu. Domestik siapa yang ngambil? Ada si LS ya, LS udah lumayan teman-teman. Jadi si LS terdeteksi ngambil tapi bukan daripada bandar ya teman-teman, bukan daripada bagian bandar ya. Jadi si LS sudah ngambil tapi brokernya bagus teman, LS CP juga bagus teman. Cuman teman-teman sudah mulai pada ngambil ya. Maka teman-teman yakinlah kalau SURI pasti naik teman-teman ke sini ke angka 82 ya. Tenang aja lah untuk SURI ya. Karena Suri sudah melihat gelagat gapnya ada nih. Target saya di tanggal 13.09 itu di 142 dan target yang paling utamanya ada di angka 328. Itu mungkin tercapainya agak lama, cuma yang terdekat aja dulu di angka 143, ataupun teman-teman bisa menarikkan ke angka 90 ataupun ke angka 81 ataupun ke 110. Itulah target-target buat teman-teman. Kalau saya target pertama akan di 143 dan terakhir 328 ya. 328 dan nanti ya itu mau ulah tercapai yang ini baru ke situ ya teman-teman. Sampai tanggal berapa dia kejemputnya atau tahun berapa kita akan lihat terus untuk Suri teman-teman ya. Jadi untuk Suri bagus, ada Smart Money sudah masuk, bandar foreign juga sudah mulai masuk. Cuma tinggal ketentuan ini di bandar lokalnya mau apa harga nggak, soalnya kemarin waktu menurun ini si bandar lokal yang ngejual. Kecenderungannya ketika ngangkat itu adalah ada si bandar lokal dan si foreign itu cenderung akumulasi sama-sama, memaaf harga sama-sama, baru dia akan naik. Oke. MAPI. MAPI ini baru dibahas lagi, udah lama nih MAPI nih. Kita hapus-hapusin dulu deh MAPI ya. Untuk ini penurunan dia. Ini penurunan kenaikan ini. Penurunan juga sama. Ini kenaikannya. Baik. Untuk NAPI kayaknya lama nggak dibahas nih, perhatikan teman-teman, ada tanda-tanda penurunannya di seekor hijau ya, seekor merah. Sedikit lagi kesentuh teman-teman, yang mudah-mudahan bisa kesentuh ke situ dan mantul di situ. Cuman hati-hati ini dalam posisi downtrend teman. Ini downtrend teman-teman ya. Yang 10-nya masih berada di atas candle. Ini untuk tanda-tanda kenaikan ada di angka 1.600 ya. 1.600. Terus ini juga ada gap teman-teman, ini ada gap lumayan. Ini juga ada tanda-tanda kenaikan. Perhatikan teman-teman ya. Saya tanda ini kepala merah dikit. Nah, ini kepala merah dikit ya.
Nah, jadi ini ada dua nih, 1 2 ya. Ini ada kepala merah 2 teman-teman. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada. Di sini ada enggak? Coba lihat di sini ada 1 teman-teman, untuk tanda kenaikan dulu nih ya, nanti penurunannya. Sini tidak ada, di sini cenderung aman, di sini ada gap 1. Nah, inilah area kenaikannya teman-teman. Walaupun sedikit-sedikit tapi lumayan. Target utama ada di angka sini teman-teman. Nih targetnya ya. Tanggal 1800, tanggal 1998 ya. Nah, untuk sekarang kan masih downtrend teman-teman. Perhatikan si bandar lokal juga lagi ngebuang. Nih, lagi ngebuang ya, sangat pekat banget. Terus bandar foreign bagaimana? Sama, lagi bandar ngebuang juga. Jadi teman-teman harus hati. Kenapa harus ada kenaikan buying? Untuk menurunkan tensi dan menaikkan tensi. Jangan sampai nanti biasanya kena UMA teman-teman. Kalau dia mereka tidak menaikkan atau menurunkan secara signifikan, dia akan kena UMA. Makanya dia suka sering ditahan-tahan ya. Tapi biasanya kenaikannya itu tidak setinggi kenaikan berikutnya. Contoh gini nih, turun naik kan di sini kan, turun lagi naik di sini kan, tidak melebihi ini. Nah, juga kalau mau naik mungkin bisa sampai sini aja gitu loh, nggak sampai tengah-tengah sini ya, antara 1466. Kalau sekarang lagi posisi downtrend dulu, biarkan aja. Kita lihat di sini ada nggak support? Oh, ada support terkuat teman-teman di angka 1265 ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Kita lihat untuk PBP-nya berapa emang, harga wajarnya di 2400. 2400 masih murah teman-teman. Kita untuk hitung deh, siapa tahu MAPI bisa masuk ke pembahasan untuk harga wajarnya ya. Kita tunggu dulu teman-teman untuk MAPI ini, untuk harga wajarnya seperti apa. Kalau sekarang lagi posisi downtrend, jadi teman-teman perhatikan untuk area-area situ ya. MAPI Nah, MAPI ini dalam posisi dia 10 tahunan ya, downtrend teman-teman. Lihat gunung 1, gunung 2, gunung 3 ya, bukit. Nah, mungkin bisa tunggu di area tengahnya teman, di 1300 ya. Mungkin itu area tengahnya, dan cenderung ketika dia menyentuh area tengah dia cenderung mantul. Perhatikan di sini mau menunggu area tengah dengan mantul ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menyentuh harga tengahnya ya. Harga tengahnya berapa ini? 1310-an ya. Nah, saya kan di sini mungkin. Nah, area sini teman-teman, area sini ya. Ini ada apa enggak sini? Ini coba sini cenderung oh, ini ada gap teman-teman, di sini ada gap teman-teman nih. Di area 1130 ada gap. Ini udah kelewat belum sih ya? Ini udah cenderung aman sebenarnya, cuma gap doang di sini 137-nya. Ya oke, hati-hatilah area situ teman-teman ya. Ini area sini yang mudah-mudahan sih bisa ketemu, sudah dia menyelesaikan PR-nya dulu baru dia up ke atas ya. Karena kalau dia tidak menyelesaikan PR-nya dulu, kadang-kadang nanti setelah naik tinggi ke bawah lagi gitu. Lebih baik selesaikan dulu deh PR-nya gitu kan. Baru dia mau ke atas juga dengan melenggangi dengan enak sekali. Nah, ini lagi dibuang sama bandar lokal dan foreign, makanya tetap hati-hati teman-teman ya. Oke, jadi ada support di angka berapa ini? 1200 sama di angka 1300, dan paling support di harga tengahnya atau ada di angka 1310-an teman-teman ya. Perhatikanlah area-area, mudah-mudahan ada pantulan ya. Nanti kalau mau ngambil MA10 biasa teman-teman di bawah candle, itu akan lebih baik lagi, karena kalau MA10 di bawah candle artinya dia mau ke atas, dan perhatikan si MA10 nya lagi menuju ke atas atau menuju ke bawah. Itu kalau ke bawah dia biasa suka ke turun kembali ya. PWCT. Nah, PWCT nih. PWCT ini ditanyainnya supportnya. Support untuk PWCT. Wow. Ini kita hapus dulu ya, karena sudah ketembus. Nah, nih kita bikin support di sini 192. Supportnya support si ekor hijau semua teman-teman. Gimana dong ini? Nah, jadi ini kenaikannya itu gap bawah, gap bawah, gap bawah, dan ini adalah suatu saat dia akan ke sini. Cuman dia pintar bandarnya, kenapa? Perhatikan bandar ketika naikin, dia terus membuat candle bullish teman-teman. Mulai dari bulan apa nih? 16. Dan teman-teman jarang bisa mendapatkan harga di bawah ini, jarang teman-teman, malahan tidak bisa gitu, karena open gap, open bawah pagi jeset langsung ke atas, dan dia cenderung naikinnya seperti ini ya. Ini target saya itu di angka 138 ya untuk kenaikan pertama. Di sini juga ada di angka 167 teman-teman ya. Kalau lihat PWCT, FWCT. Nah, FWCT kita lihat ngopi teman-teman, bagi-bagi ngopi. Kita lihat nih, kemarin sudah harga tertingginya itu di angka 155 teman-teman. Jadi perhatikan nanti kalau udah 1155 ya udahlah, teman-teman lebih baik urungkan niat untuk membelinya gitu kan. Take profit aja udah 155. Nah, ini juga lagi posisi di tengah teman-teman, artinya ke atas mahal, ke bawah juga
ada jarak sekitar, malahan jarak ke bawahnya lebih banyak daripada jarak ke atasnya. Ini lagi posisi mahal teman-teman ya. Kalau mau teman-teman tunggu aja di area 96 ya, kalau nggak dikasih ke angka 100 aja. Di angka 100 aja teman-teman, itu mungkin di sini nih area 100 aja. Karena di sini kan area 100 nih sideways-nya bagus teman-teman nih, area 100. Kalau sekarang kan teman-teman nggak bakal bisa harga di bawah, nggak bakal bisa dapat teman-teman juga, semuanya tanda-tanda penurunan sudah ada. Lebih baik teman-teman nanti 167 udah lewat ya udahlah gitu kan, kecuali kalau teman-teman scalping ya silahkan aja gitu kan. Target kenaikan ada di angka 138 sudah mulai bagus ya, sudah mulai mau kesentuh lah gitu ya. Alasannya apa? Perhatikan teman-teman bandar lokal dan foreign. Bandar foreign akumulasi sejak tanggal berapa nih? Nah di sini teman-teman tanggal 15 November dia terus akumulasi sambil menaikin harga ya. 15 November jauh-jauh hari, perhatikan teman-teman. Foreign aja dia ngambilnya jauh-jauh hari, masa kita ngambil baru sekarang gitu kan. CDP, TP, CC tapi broker tidak terlalu terkenal gitu ya, kecuali CCC mungkin ya, cuma tidak mengambil paling atas kan, yang paling atas CDP. Nah untuk lokal, perhatikan teman-teman, lokal itu ngambil sejak di sini teman-teman tanggal 8-nya. Jadi dari bulan November aja ini udah dikuasain sama mereka sama teman-teman ya. Jadi kecenderungan naiknya ada, cuman tetap harus hati-hati. Jadi kalau teman-teman pingin ambil barangnya gitu ya, pakai manajemen ya, jangan all in ya. Jadi ketika dia turun ke bawah juga teman-teman masih bisa average. Nanti average-nya kapan? Ketika sudah menyentuh ini di 101 atau enggak di 92-nya teman-teman, itu akan lebih baik lah. Karena di sini adalah tanda-tanda penurunnya sudah terlihat jelas. Ini adalah pasti ke sini teman-teman. Berdasarkan pengalaman teman-teman di bursa juga kan, seketika saya membahas, saya selalu menarikkan penurunnya itu di angka ini, karena ini area wajib untuk dikunjungin ya. Si ekor-ekor hijau ini semuanya itu wajib dikunjungin teman-teman. Jadi artinya seperti halnya si kepala merah itu harus dikunjungin. Nah ini juga sudah ada tanda-tanda ini menjadi si kepala kembar. Kepala kembar biasanya ada penurunan ya, walaupun dalam keadaan uptrend begini 2 dari 3, artinya 2 naik 3 turun. Jadi kesempatan untuk naiknya ada 2, tapi kesempatan turun juga ada 3 teman. Jadi lebih banyak untuk penurunan daripada untuk kenaikannya. Walaupun naik yang benar-benar 138 lah lumayan ya. Nah, nanti andaikan dia turun biarin aja. Nah ini juga lagi posisi uptrend, MA10-nya di di bawah candle sekarang kan nih, MA10 di bawah candle kan. Kalau kemarin kan masih di dalam candle, sekarang udah di bawah candle. Sebenarnya tanda-tanda kenaikan sudah ada dengan apa alasannya? Karena andaikan sudah ada MA10 di bawah candle, MA200 juga sudah di bawah candle, dan ada pungutan daripada bandar lokal dan cenderung yang mengambil ke atas. Jadi kecenderungan ke atas ada, cuma tetap harus hati-hati karena sekarang lagi posisi mahal. Tetap pakai manajemen teman-teman ya untuk mengambil sebuah emiten. Jangan sampai teman-teman itu all in akhirnya nyangkut nggak punya dana lagi untuk average ya. Lanjut TMPO. TMPO udah aduh, TMPO ini sebenarnya saya suka khawatir kalau sama emiten yang sempat bang. Ini punya berapa persen naik dia? Udah berapa persen maksud saya ini? 90%. Hati-hati koreksi teman-teman ya. Hati-hati koreksi 70, 80, 90 sampai 100 itu area-area koreksi ya, hati-hati. Ini target yang saya targetkan sudah ke tembus ya. Kita hapus aja ya. Biar nggak terlalu banyak garis. Nah, tinggal satu lagi di sini. Jadi kalau dia ada penurunan ya, besok sekarang nih, kalau sekarang dia opennya sama dengan yang hari ini, hari kemarin tanggal 9 ya. Sekarang tanggal 10 nih. Terus dia sejajar membentuk si kepala merah, artinya dia mau ke bawah ya. Walaupun dalam kondisi uptrend biasanya 2 dari 3, ingat 2 dari 3. Artinya 2 bisa ke atas, 3 bisa ke bawah, tapi kecenderungan ke bawah. Nah, lebih baik teman-teman nanti tunggu aja koreksinya kalau suka teman-teman di sini nih ya. Kalau suka di angka 161 untuk menutup gapnya. Karena target tinggal sedikit lagi, tinggal berapa persen lagi. Kalau mau scalpingan aja udahlah ya. Kenapa? Hasilnya udah tinggi teman-teman ya. TMPO ini udah tinggi. Udah tinggi belum? Cuma untuk 1 tahunan tinggi enggak? Perhatikan untuk 1 tahunan ya. Nah, tinggal dikit lagi target ke sini cuma 250. Lihat 10 tahunan. Nah, kalau 10 tahun masih bisa sih teman-teman ya, masih bisa ke arah harapannya masih ada ke angka 268 ya. 3 tahunan perhatikan. Nah, jadi ini masih belum nyentuh, artinya masih ada kesempatan ke atas. Masih ada kesempatan ke atas teman-teman. Cuman ya kalau teman-teman lihat jangka 1 tahunannya ya sekarang udah mahal gitu.
Tapi kalau teman-teman lihat dari 10 tahunan, range-nya masih ada kesempatannya, ada pucuknya di angka 400, tapi jangan tinggi-tinggi, ke sini aja lah 266, kalau enggak ke angka 315 gitu kan. Sama menariknya ke angka berapa nih? Ke 244 ya. Ke atasnya ada enggak? Oke, sebelum cek ke atas, kita cek dulu sini ya. Ini bandar lokal dan foreign akumulasi, teman, bagus teman. Jangan maaf, harga ini bandar lokal dan foreign, cenderung dia kerjasama. Kita lihat tanggal 9 siapa yang ngambil. Untuk domestik ada MG teman-teman 22.000 ya. XL juga nama ada gitu, teman kita juga ada, MI juga masuk, CP juga masuk. Nah, untuk foreign juga sama udah masuk sekitar 35 juta ya. Ada YP teman-teman sama tanggal 6-nya sih, tanggal 6 ada teman. Ada YP juga 2,5 ribu, artinya bisalah ke atas sebenarnya kalau mereka mau ya. Karena pungutannya saudara tinggal mereka jualan aja gitu, mau jualan di harga sekarang atau dia maaf dulu dikit baru kayak ke bawah. Kalau kecenderungan naiknya sih ada teman-teman nih. Ya ke angka 244 sama 221 ya, mudah-mudahan sekarang situ. Ke atasnya saya belum menemukan ya, menemukan garisnya tengah tahun berapa ini. Tahun 2018 teman-teman. Mau dicek tuh 2018. Kita cek ya. 2018. Mana? 2022. Nah, ketahuan. Nah, dia meninggalkan raig isu ini, ketika raig isu teman-teman ya. Nah, ketika raig isu dia meninggalkan jejak nggak di sini? Geser lagi. Lihat, geser lagi. Nah, ada si kepala merah, ternyata ada si kepala merah teman. Angka berapa ini? 431 ada ya, si kepala merah ada, di sini juga ada nih. Nah, 352 juga ada. Di sini tempat perhatikan tadi masih ada sih yang tingginya. Mana tingginya? Ada nggak yang tingginya? Paling tinggi berapa ini? 413. Jadi udah ini yang tertinggi ini teman-teman ya. Nah, berarti ini 413 ini berarti ya. Ini yang tertingginya. Kalau ini yang apa namanya? Kalau 413 berarti cuma sampai sini aja dia nih. Nah, ya 419 nih. 414 kan di sini nih. 414. Nah, 418, 419 nah sini ini ada yang hijau, tapi yang kepala merahnya tidak ketemu. Di sini tidak terdeteksi ya di angka sini. Artinya bisa aja kemungkinan harga pucuknya kembali teman-teman ya, bisa aja. Ya, ini juga sudah jarak berapa tahun dari mereka, dari tahun 2018 di apalagi tahun 2024 ya, ada kemungkinan ke sana, ada teman-teman ya. Karena kalau dari pungutan bandar lokal sama foreignnya ada gitu kan. Nah, teman-teman seperti itu ya. Tapi kalau sudah naik seperti ini ya teman-teman ya gunakanlah yang namanya scalping aja. Jangan di swingin gitu ya teman. Kalau orang kan suka breakout ya. Kalau saya cenderung sih kalau breakout bawah, kalau saya kecenderungan lebih baik breakout bawah lah gitu daripada teman-teman saya beresiko untuk ambil di atas gitu kan. Ada SSMS ya, SSMS. SMS keren juga nih. 1.200. Nah, ini ada kenaikan juga teman-teman, nanti arah kenaikan ini teman-teman ya. 1.000 juga ada tanda-tanda kenaikan, kemudian di perengnya peng ke atas, ke bawahin lagi. Nah, ini tanda-tanda teman-teman yang seperti inilah kadang-kadang membuat kita terlena, wah naik nih gitu kan. Padahal sudah tinggi banget teman-teman. Dan perhatikan ketika punya sejarah dia. Sejarahnya seperti ini teman. Jadi perhatikan ketika sejarahnya seperti ini, maka biasanya terulang sejarahnya. Ketika dia ada papan hijau yang tinggi, selanjutnya dia akan rendah ya. Kalau mau belinya kapan ya? Ketika papan rendah lah gitu kan. Ketika turun ke bawah papan rendah baru teman-teman. Mulai ini nih. Kita tunggu aja nih itu apa namanya papan CMA 10-nya sudah mulai mendekati makanya kan murah ke atas nih lumayan gitu kan. Karena tanda kenaikan sudah ada di sini di angka 1068-nya. Cuman sayang si bandar lokal sama pun lagi jualan dulu ya. Mudah-mudahan sih ini. Nah, ini juga ada tanda-tanda kenaikan, perhatikan teman-teman nih. Ini tanda-tanda kenaikan ke arah sini. Nih teman-teman. 1050-nya sudah ada tanda-tanda. Jadi di angka berapa nih? 1070, 1050 dan 1200 ya. Mudah-mudahan SSMS ini bisa ke arah situ ya. Nah, untuk penurunan jangan lupa teman-teman ini yang meninggalkan si ekor merah teman-teman 1021-nya.
Jadi kalau dia ke sini dulu akan lebih baik lagi, tapi kalau dia ke sini ke 984 akan jauh lebih baik. Tapi sebentarnya lagi ada pembuangan dulu dari Banda Loka dan Boren. Lebih baik teman-teman nunggu santai dulu. Nanti mungkin setelah dia santai, saya buy agak panjang dikit. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk dari situ untuk average ataupun teman-teman mau melakukan pengambilan barang ya. Kita cek untuk posisi SSMS. Jangan sampai teman-teman ngambil di posisi tinggi gitu kan. Lebih baik teman-teman lihat posisi mana. Nah, teman-teman untuk 10 tahunan ada posisi murah. Tapi tidak terlalu murah banget. Nah, murah bangetnya di sini teman-teman. Di angka 934 ya. Itu murah banget dan tidak pernah tersentuh. Artinya mungkin di sini aja lah, tengah-tengah sini nih. Di 1017 mungkin teman-teman itu menjadi supportnya ya. Karena selama beberapa kali nih belum nah, untuk 3 tahunan perhatikan dia sudah melewati harga termurahnya ya. Bisa di angka berapa nih? 964, maka ambil tengah-tengahnya aja di sini teman-teman. Di 1057 itu menjadi biasanya target untuk pengambilannya. Perhatikan ketika dia menyentuh harga murahnya untuk 1 tahunan 984 cenderung ada pantulan. Yang mudah-mudahan ini juga sedikit lagi ada pantulan, artinya lagi di bawah teman. Sekarang juga lagi di bawah. Kalau kemarin kita lihat masih ada potensi ke atas enggak? Oh, masih ada potensi ke atas teman-teman. Beberapa kali nyoba ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali belum pernah bisa menyentuh ke harga tengahnya ya. Di 1700. Target jangan jauh-jauh teman-teman, ke sini aja tengah-tengah ya. 1468 juga boleh teman-teman di situ ya. Ini saya punya targetnya di sini. 1500 ya sini nih. Kita hapus dulu kayaknya yang lama ini. Nah, teman-teman istilahnya di sini kan sudah mulai ada tanda tasik kepala merah dan gap ya. Ini area gap teman-teman. Ini gap juga nih sama nih. Ya. Artinya ini juga harus tercapai ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk istilahnya SSMS ini ada kesempatan ke atas. Cuman sayang banget sekarang lagi ada pembuangan di pada Banda Loka dan Boren. Kalau mau ngambil tunggu aja konfirmasi ke bawahnya ya teman-teman ya. Ini SMA 10-nya udah masih di atas candle. Artinya masih ada kemungkinan ke bawah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu ini. Nanti kita akan kejar lagi untuk update punya teman-teman ya. Siapa tahu saya dikasih kesempatan untuk membahas kembali untuk di jam sekarang ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.